Menanggapi tadi dari Mas Menteri ya Anggi bahwa Calistung ini dihilangkan sebenarnya untuk memeratakan pendidikan anak-anak SD. Jadi semua murid ini dapat masuk ke SD tanpa harus bisa baca, tulis dan berhitung. Jadi di SD nanti baru belajar jadi lebih menyenangkan begitu. Oke, berarti selama ini konsepnya salah begitu ya. Anak yang masuk SD harus bisa baca, tulis, hitung. Nah, kita akan melihat bagaimana respon dari orang tua murid nih yang akan masukin anaknya ke SD. Nah, pemirsa, penghapusan syarat Calistung saat masuk sekolah dasar membuka kesempatan anak dan si pengajar ruang lebih untuk fokus dalam pengembangan karakter tanpa harus terbebani, harus bisa baca, tulis, dan hitung. Kami akan membahasnya dengan pengamat pendidikan sekaligus Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan. Dan Anda juga bisa turut serta dengan menelpon ke kami di nomor 021 583 99100. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Cecep. Selamat pagi Pak Cecep. Ya, selamat pagi. Salam sehat. Bagi semua. Pak Cecep, jadi sebenarnya anak itu di usia berapa atau kapan mereka belajar untuk baca, tulis, dan hitung? Ya, tentu sebelum menjawab itu kita apresiasi dulu ya statement atau pernyataan dari Pak Menteri. Betul bahwa anak-anak PAUD ya itu harusnya pembelajarannya itu lebih learning by doing. Jadi mereka lebih diajak soal tadi ya emosi, kemandirian, hal yang sifatnya afektif ya. Jadi yang lebih enjoyment gitu ya. Nah yang kedua juga kapan nih sebetulnya anak itu bisa belajar Calistung? Tentu bukan di PAUD ya, tetapi di SD itu pun ya harus diukur pada tingkat kemampuan atau psikologi perkembangan anak ya. Jadi dikenalkan Calistung juga dari mulai yang mudah gitu ya. Itu di SD bukan di PAUD. Oleh karenanya ide atau gagasan untuk menghilangkan tes atau PPDB melalui tes Calistung itu dihilangkan, itu perlu diapresiasi. Meskipun saya katakan sebenarnya kan pemerintah sendiri sudah membuat rambu-rambu misalnya ya di peraturan pemerintah nomor 17 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khususnya pasal 69 ayat 5 itu sudah dinyatakan bahwa PPDB kelas 1 SD atau MI itu tidak didasarkan pada hasil Calistung. Itu sudah lama sebetulnya ya di 2010 gitu. Kemudian di PPDB yang dijelaskan di peraturan menteri di nomor 1 2021 juga jelas bahwa untuk masuk SD itu ya ada melalui 3 jalur. Zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Jadi yang kaitan dengan Calistung itu tidak ada di situ gitu ya. Nah, oleh karena itu pernyataan Pak Menteri sebetulnya hanya untuk penegasan bahwa berdasarkan PP 17 2010 ya kemudian Permendikbud nomor 1 2021 itu penegasannya di situ ya bahwa sekarang bahwa pelaksanaannya misalnya ya kalau ada yang pakai Calistung untuk masuk SD berarti pelanggaran ya terhadap itu. Artinya apa? Artinya pengawasan selama ini barangkali harus ditingkatkan gitu ya. Tapi saya yakin bahwa kabupaten kota ya terutama kan ini karena SD itu ya saya pikir ini harus cepat gitu direspon termasuk juga di SD-SD bukan hanya negeri tapi juga di swasta ya tidak boleh lagi menerapkan Calistung itu dalam konteks PPDB gitu. Oke, Pak Cecep, ini kayaknya ada banyak banget penelpon orang tua murid nih yang ingin merespons dengan penghilangan sistem Calistung. Kita akan sambungi dulu dengan Ibu Azel. Selamat pagi, Ibu Azel. Selamat pagi, Gemma, Agi. Iya, Bu Azel, silahkan nih pendapatnya. Oke, langsung ya. Kalau saya sih sebagai orang tua dari anak kelas 1 SD, overall menyambut baik nih keputusan Mas Menteri Nadiem Makarim untuk menghapuskan tes Calistung. Tapi kalau kita runut ke belakang, sebenarnya ada alasan kenapa SD itu menerapkan Calistung. Karena memang kurikulum mereka menerapkan buku-buku pelajarannya itu udah banyak kata-kata tulisan yang harus bisa dibaca oleh anak-anak. Kalau anak-anak yang punya Calistung, otomatis nggak bisa mengikuti itu. Nah, kalau memang tes Calistung ini mau dihapuskan, alangkah baiknya kurikulum di SD juga disetarakan semuanya, tidak memberlakukan anak harus membaca buku teks yang penuh penuh tulisan lebih banyak. Kalau kemarin aku lihat di postingannya Mas Menteri itu buku-buku kurikulum Merdeka itu lebih banyak gambar ya. Tapi kan nggak semua sekolah seperti itu masalahnya. Itu juga kenapa aku baca
federasi guru tuh ragu ini bisa berjalan dengan lancar karena nggak ada sanksi untuk sekolah yang tidak menerapkan hal ini. SD mungkin ada yang memang udah menghapuskan buku-buku itu, jadi full mereka pakai yang bergambar dan belajar dari listungnya bertahap gitu sampai kelas 1, kelas 2. Tapi ada juga sekolah yang ya udah kita ngikuti sistem yang ada selama ini. Nah mungkin di situ ada miss-nya. Tapi aku juga appreciate gimana anak itu diberi waktu berkenalan 2 minggu pertama ya, sekaligus memperkenalkan membangun 6 fondasi anak. Itu bagus sih, jadi mereka bisa belajar hal-hal yang lebih applicable, misalnya kalau ada bencana gimana, memilah sampah, dan kemandirian kayak hal-hal seperti kalau mereka lagi pengen buang air kecil, mereka harus gimana, bilang ke guru gimana, lalu ke toilet gimana, itu mungkin sepele ya, tapi buat anak kelas 1 yang transisi dari TK masih durasinya singkat langsung ke SD yang seharian, itu hal besar banget. Jadi menurutku hal-hal kecil ini yang memang perlu lebih diperhatikan oleh pihak sekolah. Mudah-mudahan dengan dihapuskannya tes Calistung ini bisa bikin anak tuh punya ruang lebih untuk eksplor, mereka beradaptasi dengan smooth gitu. Baik. Oke. Pak Mas Cecep. Terima kasih. Ya. Bu Azel. Mas Cecep, jadi tadi komentar dari Ibu Azel adalah, loh dari kurikulumnya aja sudah harus bisa baca dari awal 1 SD, itu gimana Mas? Ya, jadi ini bagus sekali dari Bu Azel ya. Iya. Betul bahwa Calistung itu jangan menjadikan syarat masuk di SD. Itu poinnya ya. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kurikulum di SD itu, gitu ya. Bagaimana kurikulum dan konten kurikulum di SD. Sebetulnya SD rendah, artinya SD kelas 1, 2, 3 itu, dia harusnya lebih banyak tadi ya melanjutkan learning by doing ketika dia masuk PAUD. Ya, dia harus banyak proses apa yang disebut dengan role model di situ ya, pembelajaran yang joyful dilakukan. Kemudian anak-anak usia itu ada proses imitasi yang tinggi. Jadi berikanlah tadi betul ya, jangan langsung pembelajaran buku teksnya itu sudah bacaan-bacaan. Iya. Walaupun tidak dilarang atau bahkan anak-anak yang sudah bisa Calistung nggak ada masalah ya. Tapi masalahnya itu bahwa anak kelas 1, 2, 3 itu harusnya lebih dominan kepada aspek-aspek tadi ya. Jadi afeksinya dilatih, karakternya dilatih, kemudian juga tadi ya proses imitasi kepada hal yang baik atau role model dilakukan dengan baik. Bagaimana ekosistem sekolah mendukung anak punya karakter-karakter yang baik. Itu jauh lebih penting. Jadi anak tuh happy gitu ya di sekolah tuh. Jadi kelas 1, 2, 3 itu. Toh nanti pada usia tertentu, misalnya kelas 3, kelas 4, kalau dari awalnya kelas 1 ada yang bisa, ada yang tidak ya. Biasanya pada kelas 3, kelas 4 itu hasilnya sama juga ya, sama-sama. Hasilnya sama gitu ya pada usia-usia tertentu. Jadi orang tua juga harus paham, jangan terlalu khawatir kalau anak kelas 1 misalnya belum bisa Calistung. Ya, jangan terlalu khawatir. Memang nanti juga dengan pertumbuhan psikologi anaknya ya, dia bisa ngikuti. Nanti akan dilatih sama gurunya tadi, tapi dengan cara tadi ya, dengan cara yang menyenangkan. Kemudian tadi proses-proses edukasinya itu bukan lagi seperti pembelajaran di sekolah-sekolah menengah ya, tapi sekolah dasar rendah itu tadi lebih menekankan kepada praktek, kemudian kepada apa tadi visualisasi itu ya, dan kepada karakter. Jadi praktek-praktek baik itu penting di sekolah-sekolah tingkat rendah, SD tingkat rendah itu. Baik. Oke, Pak Cecep, dengan penghilangan Calistung ini kan berarti memeratakan kesempatan anak-anak untuk masuk SD ya. Nah, terutama untuk anak-anak di daerah mungkin yang masih banyak tingkat membacanya rendah. Apakah memang tingkat pendidikan kita ini setimpang itu, Pak Cecep? Ya memang masih ada disparitas kenyataannya. Kita kan melihat sekolah itu seperti kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, ya, Makassar gitu, dan kota-kota lainnya. Padahal Indonesia itu ya yang begitu luas dan ada di bagian-bagian tertentu di pelosok-pelosok, ya mungkin untuk jangankan untuk PAUD ya, SD juga mungkin ada yang masih kesulitan gitu. Ya, oleh karena itu betul sekali secara teori bahwa anak di PAUD dan SD rendah itu lebih banyak kepada persoalan-persoalan yang tadi saya sebut ya. Pembelajarannya seperti apa, dia lebih menyenangkan, learning by doing gitu. Nah, kedua juga disparitas itu terjadi manakala misalnya di daerah-daerah yang
kesulitan, dia di daerah terpencil, pedalaman gitu ya. Makanya ini kebijakan ini walaupun sudah lama tadi ya saya katakan di 2010 pemerintah juga sudah membuat rambu-rambu itu ya. Nah, artinya sekarang tinggal bagaimana ya eksekusi di daerah karena kan kewenangan SD itu ada di kabupaten kota, bukan di Iya. pusat ya. Nah, jadi di kabupaten kota segera membuat peraturan bupati, peraturan wali kota yang menyatakan bahwa di PPDB SD itu gitu ya tidak boleh ada tes melalui Calistung. Dan saya yakin mereka juga sudah ya. Cuma nanti Baik. kalau ada dalam prakteknya itu pengawasan, bukan hanya negeri tapi juga swasta. Jadi ini Oke. lebih kepada bagaimana implementasinya ya, bukan diregulasinya. Gitu. Hari ini Oke, kita Mas Cecep. bicara implementasi. Mas Cecep sudah bergabung bersama kita juga di pagi hari ini. Ada Ibu Fitri. Ibu Fitri, selamat pagi menjelang siang Ibu Fitri. Pagi. Ya, silakan Ibu Fitri tanggapannya. Ya, kebetulan saya posisi ada di Kalimantan Tengah ini dan pembahasan ini jadi menarik buat saya karena anak saya kebetulan nanti akan masuk SD. Secara pribadi saya menyambut baik pernyataan resmi Menteri Nadiem ya beberapa hari lalu dan memang dalam 2 tahun terakhir ini saya aktif survei juga untuk sekolah anak mencari SD yang terbaik begitu. Hasilnya memang sejak 2 tahun lalu sebenarnya banyak sudah tidak memberlakukan tes Calistung untuk syarat masuk SD. Terutama sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum nasional gitu. Dan saya juga setuju dengan pernyataan Bu Azel yang sebelumnya. Namun mohon maaf jika saya harus menilai ini sepertinya justru jadi semacam jebakan gitu tesnya tanpa Calistung. Namun prakteknya materi-materinya berupa artikel sederhana yang sudah siap baca, penjumlahan, pengurangan yang tentunya sangat berat bagi anak-anak lulus SD tanpa berbekal Calistung dasar yang matang gitu. Terus apalagi tambah ujian-ujiannya juga bentuk soal cerita. Dan di daerah ini, di Kalimantan ini, banyak sekali loh yang ditemukan bahwa anak-anak di kelas 5 dan kelas 4 SD itu belum lancar membaca. Dan kenyataan ini juga terjadi di sekolah swasta di Kalimantan yang bahkan kelasnya hanya isi 20 dengan 2 pengajar. Artinya dengan upaya yang sudah maksimal dari pihak sekolah, ini nggak juga terkejar karena memang materinya ini sangat sulit bagi anak-anak STK yang tidak memiliki kemampuan baca yang baik. Jadi ibaratnya mau mengejar sulit, mau menyerah juga nggak bisa. Menyedihkan sebenarnya fakta seperti ini di lapangan. Jadi apa yang kami lakukan ini sekarang paksa harus memasukkan anak kami untuk Calistung yang matang untuk masuk SD, tapi bukan untuk tes, untuk survive di materi pembelajaran SD yang menurut kami sulit. Ibu gitu. Fitri, Ibu Fitri maaf kalau misalnya kami boleh tahu, kalau misalnya Ibu Fitri sendiri ketika mengajarkan Calistung itu di mana? Memang di lembaga pendidikan atau di rumah jadinya? Di usia berapa juga? Nah, ya jadi pada kenyataannya kami di sini harus les tambahan di luar jam sekolah TK. Anak-anak kami setelah pulang sekolah TK 11 mereka harus belajar lagi untuk Calistung di pulang sekolah dengan guru-guru yang ada karena memang sesuai peraturan pemerintah di sini juga bahwa PAUD itu dilarang untuk mengajarkan Calistung. Oke. Nah, tapi tuntutan ke atas begitu tinggi, akhirnya terpaksa ada kelas jam baru yang dibuka khusus untuk anak-anak yang tidak bisa Calistung agar mahir. Baik Ibu Fitri. Kita langsung ke Mas Cecep. Mas Cecep, jadi bagaimana menyingkronkan di sistem juga gitu Mas? Kondisinya oke lah, sekarang mulai dihapus ya yang namanya Calistung. Tapi ada usia-usia tertentu atau juga materi-materi yang mau nggak mau, ini anak-anak harus sudah bisa menulis dan membaca. Akibatnya seperti Ibu Fitri tadi harus ikut les tambahan begitu. Nah, berarti kita juga harus membuat set standar di usia berapa atau di kelas berapa ini anak harus sudah bisa membaca, menulis dan berhitung kan gitu ya Mas Cecep ya. Jadi bagaimana cara mensinkronnya Mas Cecep? Ya gini, ide soal Calistung ya itu kaitan kan dengan literasi ya. Nah, literasi anak pada usia berapa? Ini tadi digambarkan oleh Bu Fitri ya, betapa ada disparitas antar daerah, antar wilayah di Indonesia. Beliau mengatakan tadi di sebuah daerah di Kalimantan Tengah ya. Nah, berarti standar-standar pendidikan selama ini, khususnya standar proses pembelajaran, ya termasuk standar kurikulum, standar guru, standar sarana prasarana, itu belum seluruhnya bisa dikatakan terstandar dengan baik ya, belum seluruhnya gitu, belum utuh.
Nah, sekarang persoalannya, padahal pemerintah sudah lama menyatakan tidak boleh ada tes calistung ya, tapi kenyataannya mungkin ada juga beberapa kasus yang bisa ditemukan masih melakukan tes itu, dan seperti apa sih sebenarnya calistung itu? Nah, gitu. Nah, sekarang kita harus link kepada kurikulumnya gitu. Ketika calistung itu ditiadakan sebagai alat tes, nah kapan anak itu diberikan calistung? Nah, begini. Jadi anak kelas 1, 2, 3 itu ya calistungnya terbatas dulu ya. Jangan calistung seperti buku-buku teks di kelas 4, 5 dan 6. Ya. Jadi lebih ke tadi ada cerita, ada gambar, ada visualisasi ya, lebih menyentuh ke persoalan itu. Terus anak itu membawa diri kepada kebahagiaan, joyful tadi ya. Kebahagiaan, kegembiraan, ceria di sekolah itu. Jadi jangan diberikan tugas-tugas yang memberatkan. Kadang-kadang anak kelas 1, 2, 3 tugasmu bukan hanya memberatkan anak, memberatkan juga orang tuanya gitu. Nah, ini harus ada perubahan mindset ya. Jadi tidak sekedar regulasi yang dirubah, tapi mindset dari sistem pendidikan kita. Ya, dirubah tuh bagaimana SD rendah itu di kelas 1, 2, 3 itu. Ya, buku teksnya dirubah. Jadi mulai kurikulumnya, buku teksnya dirubah. Kemudian gurunya juga ya, orientasi guru untuk mengajar di kelas SD 1, 2, 3 juga harus diubah. Nah, kalau itu bisa dilakukan, artinya ya ini komprehensif gitu berpikirnya. Tidak hanya sekedar menghilangkan tes calistung, tapi pada kenyataannya kelas 1 misalnya bukunya pun sudah calistungnya tingkat berat gitu ya. Kemudian gurunya sudah mengajarkan seperti itu. Baik, Mas Cecep, tapi satu hal adalah kita satu langkah lebih maju ya dari diskusi ini ya, bahwa pemerintah sudah sadar bahwa ada calistung ini jangan diterapkan di usia-usia tertentu karena jadi memaksa dan juga ada disparitas di daerah-daerah. Dan intinya adalah kita berharap nanti ada kurikulum yang sudah jelas sehingga bisa ada patokan usia juga nanti ya untuk bisa baca, tulis, dan berhitung. Mas Cecep Darmawan, pengamat pendidikan, terima kasih atas